warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Julia, saya CGP Angkatan 9 SMK Negeri 5 Samarinda. Kali ini saya akan observasi rekan sejawat saya. Perkenalkan, Nama saya Muhammad Akbar Herianto. Di sini saya sebagai guru produktif DKV. baik, terima kasih Pak Akbar. Ya, Ibu. Ikuti observasi kami berikut ini. Terima kasih. Ya, action. Selamat pagi Pak Akbar. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalau baik. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana pra-observasi ini tujuannya untuk mengetahui proses pembelajaran Bapak yang sering Bapak lakukan di kelas, agar apa pembelajaran yang Bapak lakukan itu bisa sangat meningkat dari hari ke hari. Baiklah Ibu. Nah, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran Bapak, kemudian proses selama Bapak dalam mengelola kelas, kemudian langkah apa saja yang Bapak lakukan di dalam pembelajaran Bapak. Oke, untuk tujuan dari pembelajaran saya yang untuk di minggu-minggu ini adalah supaya anak-anak itu bagaimana mereka mengetahui segitiga exposure. Nah, kan materinya tentang fotografi, Ibu. Nah, di situ saya menyiapkan beberapa video pembelajaran ya untuk mereka simak, dan setelah itu nanti ketika di pertengahan video nanti saya jeda dulu untuk menanyakan supaya pelajaran itu terjadi dua arah kepada siswa. Nah, apakah mereka benar-benar mendengarkan atau tidak? Nah, jadi di tengah-tengah video nanti ada saya jeda dan bertanya balik ke mereka, bagaimana, apakah yang mereka tanggap dari beberapa menit setelah mendengarkan video, apakah mereka benar mendengarkan atau tidak. Ya, bagi siswa yang mungkin tidak dapat menjelaskan apa yang barusan mereka dengar, nah itu saya akan suruh maju ke depan supaya fokus mereka lebih lagi, mungkin di belakang mereka tidak dengar. Nah, jadi saya suruh maju ke depan dan baru nanti saya lanjutkan lagi. Nah, sampai pembelajaran berakhir itu kita akan diskusi tentang video yang kita tonton tadi. Nah, setelah mereka menonton video tersebut, nanti mereka harus mengimplementasikan apa yang sudah mereka tonton. Nah, gimana cara mengambil gambar dengan segitiga exposure yang baik gitu. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Akbar, luar biasa ya. Dari tujuan pembelajaran yang telah Bapak sampaikan, kemudian penguasaan kelas yang Bapak sampaikan, sampai langkah apa saja yang Bapak lakukan di dalam kelas itu sangat sudah tersusun, dan itu saya harap memang sangat meningkat lagi dari hari ke hari ya Pak ya. Nah, nanti rencananya saya akan melakukan observasi di pembelajaran Bapak. Nah, kira-kira kapan Bapak bisa saya observasi? Saya ada jadwal nanti di hari Selasa, Bu. Selasa pagi, mungkin bisa kita lakukan di situ. Di jam keberapa ya Pak? Itu di jam 9 sampai jam 11. Baik, siap. Terima kasih Pak ya. Saya mungkin akan melakukan observasi langsung, dan saya akan duduk di belakang untuk mengamati pembelajaran yang telah Bapak lakukan bersama siswa Bapak. Nah, apakah ada hal lain yang akan Bapak tanyakan? Baru mungkin itu aja. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita akan bertemu kembali untuk hasil dari observasi saya nanti. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Ada yang belum masuk? Masuk semua ya? Masuk, oke. Hadir semua, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Mungkin silakan salah satu pimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan belajar tentang yang namanya segitiga exposure pada kamera. Ini silakan disimak ya. Nanti di sela-sela untuk video nanti saya akan kasih pertanyaan. Segitiga exposure adalah pengaturan cahaya terhadap kamera yang terdiri dari shutter speed, aperture,
ISO. Jadi aperture itu adalah pembukaan diafragma pada lensa kamera. Semakin tinggi nilai aperture-nya semakin gelap, kalau semakin rendah akan semakin terang. Jadi kesimpulannya segitiga exposure itu adalah ilmu dasar yang paling dasar dari fotografi ya. Jadi fotografer itu harus tahu yang namanya segitiga exposure dan cara menggunakannya ya, dan cara implementasinya. Jika kalian nanti ingin bergerak di bidang fotografi, ini adalah salah satu ilmu yang wajib kalian ketahui. Ya, itu kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Kita refleksi dulu untuk sebelum mengakhiri pelajaran. Ya, bagaimana perasaan kalian dalam menerima pembelajaran hari ini? Perasaan saya senang karena dari penjelasan video tadi saya mendapatkan cara bagaimana menggunakan kamera dengan baik. Dengan ini berakhirlah pelajaran kita untuk hari ini ya. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kemarin saya sudah melaksanakan supervisi pembelajaran Pak Akbar. Secara keseluruhan saya lihat pembelajaran Bapak lakukan hari itu sudah sangat baik, dan karena di sana terlihat sekali beberapa hal positif seperti suasana kelas yang kondusif, keterlibatan siswa yang aktif, penggunaan media pembelajaran yang menarik. Berikut beberapa saran nih Pak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, boleh. Oke, terima kasih. Di sini ada catatan sedikit Pak dari bab saya amati dari pertama sampai Bapak mengajar akhir tadi kemarin. Yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang lebih bervariasi Pak ya. Kemudian pemberian kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri. Kemudian penguatan asesmen formatif untuk mengetahui kemajuan belajar siswa. Itu yang saya tangkap dari pembelajaran Bapak kemarin. Tapi secara keseluruhan sudah bagus Pak, sudah luar biasa Pak ya. Oh ya, makasih Bu. Ya. Kemudian beberapa pertanyaan yang juga mungkin bisa Bapak lakukan untuk memancing ke siswa-siswa kita itu sangat luar biasa. Seperti Bapak tadi ada memberikan masukan kepada siswa, kemudian siswa timbal balik, umpan balik kepada Bapak, itu luar biasa. Saya lihat ada respon dari siswa dan itu berjalan dengan baik. Nah, dalam pembelajaran yang Bapak lakukan, saya lihat siswa kelihatan aktif, kemudian siswa mulai memberikan solusinya sendiri dari apa yang mereka dapatkan ya, pembelajaran dari Bapak. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira selama kan saya mungkin Bapak pasti ada hambatan-hambatan selama Bapak dalam mengajar. Hambatan apa yang boleh saya ketahui? Kalau hambatannya sendiri selama ngajar itu ini sih Bu, dari anak-anak itu rasa ingin tahunya kurang. Jadi untuk menumbuhkan rasa ingin tahu anak-anak tentang suatu materi itu agak lumayan susah, kecuali harus didorong dan dipaksa terlebih dahulu. Nah, untuk kesadaran untuk mencari informasi itu nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar harus disuruh cari materi dulu, habis itu baru didiskusikan bareng-bareng. Nah, seperti itu. Kalau sama ini untuk penalaran literasi juga kurang. Jadi ketika mereka menjelaskan sesuatu yang mereka dapat dari internet, mereka cuma ngebaca hal yang mereka baca aja, tapi nggak memahami apa makna dan yang mereka baca. Nah, itu sih susahnya untuk ngajarin mereka gimana cara memahami apa yang sudah mereka dapat. Nah, itu berarti luar biasa Pak ya. Berarti Bapak sudah punya nih plan ke depannya untuk bagaimana cara mengatasi anak-anak berikut ya, supaya dia aktif. Tapi saya lihat sih tadi Bapak bisa mengatasinya. Memang kayaknya ada sedikit paksaan gitu ya, ditunjuk gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu sudah baik dan sudah berjalan dengan baik juga. Yang terakhir nih Pak, berdasarkan hasil refleksi dan saran yang saya berikan, coba kita nanti membuat sebuah perencanaan ya Pak, perencanaan untuk pembelajaran mungkin yang lebih ke mendepankan ke siswa gitu.
ya. Nah, jadi kita berpihak pada siswa karena memang itu intinya kita di pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak Akbar, mungkin itu saja observasi dari saya. Terima kasih, terus semangat. Semoga nanti anak-anak kita tambah hebat lagi. Amin. Assalamualaikum.